Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu. Baiklah, harapan Ibu kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ananda Ibu semua, kamu tentu sudah tidak asing dengan gambar berikut ini. Ini adalah suasana pemilihan umum di negara kita yang sudah kita lalui beberapa waktu lalu. Setelah pemilihan umum akan diadakan penghitungan suara. Ini adalah gambarnya. Penghitungan suara ini nanti direkap dan angka-angka inilah yang akan diolah oleh KPU. Dan ketika pemilihan presiden, kita akan dipertontonkan dengan hasil-hasil quick count dari berbagai lembaga survei. Dan tentu saja ini adalah menggunakan data-data statistik yang berhubungan dengan pelajaran kita. Dan ini, gambar ini merupakan wabah yang melanda kita, bumi kita, juga berhubungan dengan statistika, di mana kita diberi ujian oleh Allah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya data-data statistik ini kita lebih menjadi siaga dan waspada sehingga kita bisa terhindar dari wabah corona ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi mengenai statistika. Baiklah Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran kita mengenai statistika pada KD 3.22, yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Materi ini Ibu bagi dalam beberapa bagian. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagian pertama dari statistika ini. Awal kita akan melihat pengertian dasar dari statistika itu sendiri, di mana statistika adalah ilmu yang mempelajari atau cara, metode pengumpulan data, pengolahan, penganalisisan, serta penarikan kesimpulan terhadap data tersebut. Jadi statistika ini adalah ilmunya. Kemudian kita lihat lagi mengenai statistik. Nah, tentu Ananda semua sering mendengar istilah statistik ini. Nah, kita lihat statistik adalah kumpulan data, baik berupa angka ataupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Kira-kira bisa difahami ya? Oke, kita lanjut istilah-istilah dalam statistika. Istilah yang pertama yaitu data. Nah, ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat data yaitu kumpulan dari keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian istilah berikutnya yaitu datum. Datum ini adalah masing-masing keterangan dari data yang ada. Jadi, data yang kita miliki masing-masing dari data yang banyak itu atau rincian-rincian dari data yang banyak itu, itulah yang kita sebut dengan datum. Adapun istilah selanjutnya yaitu populasi. Nah, populasi ini tidak hanya kita temui dalam istilah pelajaran biologi. Dalam matematika kita juga menemui istilah populasi. Namun di sini populasi diartikan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi ini dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, dan lain-lain. Kita lihat istilah berikutnya yaitu sampel. Sampel ini adalah bagian kecil dari anggota populasi yang dipilih menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jadi itu kira-kira istilah-istilah yang harus kita pahami dalam statistika. Kita lanjutkan pada sub pokok bahasan berikutnya yaitu penyajian data. Dari data yang sudah kita pilih,
maka kita akan menyajikan data tersebut. Seperti apa sajakah penyajian data yang ada? Nah, data dapat disajikan yang pertama itu dalam bentuk tabel atau daftar. Kemudian yang kedua dapat berupa diagram batang. Kemudian yang ketiga dapat berbentuk diagram garis. Kemudian yang terakhir dapat berbentuk diagram lingkaran. Sekarang kita lihat. Ibu memiliki data sebagai berikut, yaitu 8, 8, 10, 10, 10, 15, kemudian 26 kali. Nah, dari data ini kita akan menyajikannya dalam bentuk keempat dari bentuk penyajian data yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita lihat penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Data yang kita miliki ini bisa kita bentuk atau bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana tabelnya? Anda semua bisa melihat tabelnya pada layar. Di sini kita membaginya terdiri dari 2 kolom, yaitu nilai dan frekuensi, kemudian terdiri dari 4 baris. Nilai ini adalah angka-angka yang ada pada data kita, kemudian frekuensi yaitu menunjukkan banyaknya data atau seberapa sering data ini muncul. Kita lihat satu persatu. Di sini nilainya 8. Ada berapa kali angka 8 muncul? Terlihat di sana ada 2. Maka kita isikan pada kolom frekuensi angka 2. Seterusnya, angka yang muncul itu adalah angka 10. Ada berapa kali angka 10 muncul? Angka 10 muncul sebanyak 3 kali. Maka kita isikan pada kolom frekuensi 3. Setelah itu kita lanjutkan angka 15 atau datum ke-15. Ada berapa kali angka 15 ini muncul? 1 kali munculnya. Maka kita isikan pada tabelnya pada kolom frekuensi angka 1. Kemudian yang terakhir ada angka 20. 20 ini munculnya sebanyak 6 kali. Maka kita tuliskan angka 6 pada kolom frekuensi. Nah, kira-kira seperti inilah tabel yang kita sajikan yang merupakan penyajian dari data yang kita miliki pada inilah tabel atau daftar yang bisa kita sajikan terhadap data yang kita miliki. Kalau kita jumlahkan, frekuensi dari data yang kita miliki adalah jumlahnya 12. Penjumlahan dari 2, 3, 1, dan 6. Hasilnya adalah 16. Artinya apa? Frekuensinya atau jumlah semua data yang ada adalah 12. Itu untuk tabel atau daftar. Kita lanjutkan penyajian data yang kedua, yaitu diagram batang. Seperti apakah diagram batang? Ibu yakin kamu pasti sudah sering melihat diagram batang ini, terutama di kantor-kantor atau di sekolah kita juga ada diagram batang ini terpampang di dinding-dinding kantor. Kita lihat dari data yang kita miliki, maka diagram batang ini kita buat dengan menggunakan diagram kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita letakkan adalah nilainya, sedangkan sumbu Y itu kita letakkan frekuensinya. Nah, di sini kita buat frekuensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk nilai sesuai dengan data yang kita miliki, yaitu nilainya 8, 10, 15, dan 20. Kemudian kita lihat diagram batang sebagaimana data yang kita miliki.
angka 8 atau data 8 muncul 2 kali, maka kita buatkan diagram batangnya seperti ini. Kemudian angka 10 munculnya 3 kali, maka kita buatkan diagram batangnya seperti ini. Angka nilainya di angka 10, kemudian frekuensinya dia muncul 3 kali, maka dia setentang dengan angka 3. Kemudian angka 15 hanya muncul 1 kali pada data yang kita miliki, sehingga diagram batangnya kita buat pendek saja, hanya untuk sampai angka 1. Kemudian yang terakhir angka 20 munculnya 6 kali, maka tabel ini atau diagram batangnya kita buat sampai mencapai angka 6. Seperti itu untuk diagram batang. Nah, tentu saja diagram ini sering kamu lihat, bukan? Nah, ini Ibu yakin ini sudah tidak asing lagi bagi Ananda semua. Selanjutnya kita lihat yang ketiga penyajian data, yaitu diagram baris. Nah, hampir sama dengan diagram batang, kita meminta bantuan kepada diagram atau koordinat kartesius. Ya, kita buatkan koordinat kartesiusnya, ada sumbu X dan sumbu Y seperti tadi, ada nilai, ada frekuensi. Nah, untuk diagram garis kita akan menandai terlebih dahulu titik-titiknya. Seperti tadi, angka 8 itu muncul 2 kali, kemudian angka 10 itu muncul 3 kali, maka kita ambil sumbu X-nya 10, sumbu Y-nya 3. Kemudian untuk angka 15, dia muncul 1 kali, maka sumbu X 15, sumbu Y-nya 1. Kemudian yang terakhir angka 20 muncul 6 kali, berarti sumbu X-nya 20, sumbu Y-nya 6. Nah, setelah ini kita hubungkan, berarti nah seperti ini, dari titik 8,2 kita hubungkan ke titik 10,3, kita hubungkan lagi ke titik 15,1, kemudian kita hubungkan lagi ke 20,6. Nah, salah satu kelebihan dari diagram garis ini adalah kita bisa melihat data kita itu atau suatu proses itu apakah naik, turun, ataukah tetap saja pada posisi semula, sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sehingga dengan itu kita bisa membuat analisanya, apakah ini bagus perkembangannya atau seperti apa. Nah, bisa kita bawakan kepada nilai UN kita atau kepada nilai bisa kita bawakan kepada nilai UN kita. Kita bisa melihat misalnya di tahun ini nilai matematika UN siswa kelas 3 adalah berada pada posisi seperti ini. Kemudian tahun berikutnya posisinya seperti ini, naik atau turun, berarti posisinya naik. Namun pada tahun berikutnya kita lihat posisinya turun. Nah, berarti ini harus ada evaluasi tersendiri bagi pihak sekolah dan siswa. Nah, sehingga dengan itu diadakan pembaharuan dalam pembelajaran atau inovasi-inovasi dalam pembelajaran, sehingga di tahun berikutnya nilainya menjadi tinggi seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira kita menggunakan statistik ini dalam keseharian kita. Itu mengenai diagram baris. Kemudian kita lihat yang terakhir, yaitu penyajian data dengan diagram lingkaran. Sebagaimana kita tahu, diagram lingkaran tentu kita berhubungan dengan sudut-sudut. Kita bisa melihat sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat. Nah, data kita tadi sudah kita inputkan atau kita masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini. Sekarang untuk mencari sudut dari masing-masing nilai ini, sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam diagram lingkaran, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus yang sudah Ibu sebutkan tadi. Seperti kita lihat untuk sudut nilai 8, kita bisa gunakan nilai 8 muncul 2 kali. Nah, banyaknya A, berarti banyaknya nilai 8 ada 2 kali dibagi dengan banyak seluruh data. Data kita tadi jumlahnya semuanya adalah 12 dikali dengan 360 derajat. Kita dapatkan hasilnya adalah 60 derajat.
Berarti untuk nilai 8 dia memiliki juring lingkaran dengan sudut 60 derajat. Kemudian kita lanjut dengan data yang kedua, yaitu sudut untuk nilai 10. Nilai 10 munculnya 3 kali. Kita lihat, berarti 3 dibagi 12 dikali 360, hasilnya adalah 90 derajat. Berarti 1/4 lingkaran adalah untuk nilai 10. Seterusnya, untuk nilai 15. 15 muncul hanya 1 kali. Tentu saja porsi untuk 15 lebih sedikit lagi, yaitu 1 dibagi jumlah semua data kita 12 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Dan yang terakhir untuk nilai 20. 20 memiliki posisi tertinggi dari data yang ada, yaitu 6 kali kemunculannya. Sehingga kita dapatkan 6 dibagi 12 kali 360 derajat adalah 180 derajat. Nah, dari sini, dari sudut-sudut ini kita bisa membuatkan diagram lingkarannya. Sebagaimana kita lihat. Nah, maka akan kita dapatkan sebuah lingkaran, ini sudah langsung Ibu bagi saja, sebuah lingkaran utuh dengan juring-juring yang disesuaikan dengan sudut-sudut yang menjadi milik dari masing-masing nilai yang kita miliki tadi, yaitu untuk angka 8 dia memiliki sudut 60 derajat. Berarti juring 60 derajat ini, juring yang sebelah ini adalah milik angka 8. Seterusnya, untuk nilai 10 memiliki sudut 90 derajat. Berarti posisinya adalah di sini. Kemudian yang ketiga, untuk nilai 15 dia hanya memiliki sudut 30 derajat. Berarti dia juga memiliki luas daerah atau wilayah yang kecil seperti ini saja. Dan yang terakhir, setengah dari lingkaran ini adalah milik nilai 20. Jadi kita bisa melihat diagram lingkarannya seperti ini. Ini jika datanya hanya terdiri dari 4 jenis saja. Nah, seandainya datanya lebih banyak lagi, maka juring lingkaran yang kita miliki akan semakin banyak pula. Demikian kira-kira Ananda Ibu semuanya bagian pertama dari materi statistika kita. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Yakinlah, ketika kita yakin kita bisa, insya Allah kita akan mendapatkannya. Yakinlah Ananda, ketika kamu yakin kamu bisa, maka insya Allah kamu pasti bisa. Dan disertai dengan usaha yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda? Bisa dipahami materi statistikanya? Insya Allah materi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan mempelajari ini kamu bisa menganalisanya, bisa mengaplikasikannya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kamu sehari-hari dan juga untuk masa depan kamu nantinya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada proses pembelajaran berikutnya. Jangan lupa Ananda Ibu semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Yakinlah, jika kamu yakin kamu bisa, insya Allah kamu akan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.